Bisakah kamu mengubah kebiasaanmu, yang suka lupa dan ceroboh? Pakaianmu tergeletak begitu saja di kantorku. Memangnya bagus? Qin Shi Yuan. Sudah 8 tahun. Apa kamu lupa? Aku paling benci warna pink. Tapi pacar barumu, Luo Kexin. Dia suka warna pink. Kamu salah ingat orang. Aku memang salah ingat. Tapi perlu segitu reaksinya? Bicaramu sangat pedas. Ya. Tidak perlu segitunya. Di mana cincinmu, kakak? Ternyata rokku memang ada di sini. Kakak ipar, ini salahku. Rok ini adalah rok yang ketinggalan waktu aku istirahat. Di ruang istirahat kakak. Maaf ya, membuat kalian salah paham. Tidak perlu minta maaf. Lagi pula ini bukan pertama kalinya. Berhenti. File apa yang kamu print tadi? Biar aku lihat. Qin Shi Yuan. Lebih baik jangan sampai orang lain melihat file ini. Kexin bukan orang luar. Kalau begitu jangan menyesal nanti. Kamu memakai ini untuk mengancamku? Aku tidak ada waktu untuk mengancammu. Qin Shi Yuan. Tanda tangani. Aku beritahu kamu, Jiang Xian, jangan harap bisa bercerai dariku. Ingin meninggalkanku, mimpi. Kakak, tenang dulu. Kakak ipar, ini sebenarnya apa sih? Lihat, kakak sampai marah begitu. Kamu tidak berhak tahu. Aku hanya ingin menunjukkan kepedulian. Ikut aku. Kexin jangan ikut dulu. Lepaskan aku. Qin Shi Yuan. Qin Shi Yuan, lepaskan aku. Tunggu sampai kamu sadar. Baru akan kubebaskan. Apa aku tidak boleh mengabulkan permintaanmu? Kalau begitu, jangan salahkan aku. Zhao Nian. Aku akan mengajukan gugatan cerai. Tolong bantu siapkan perjanjian perceraian. Dan juga kunci yang bisa digunakan untuk keluar. Sejak kapan kamu masuk? Ikut aku keluar. Kakak. Kakak ipar. Hari ini aku menang kompetisi piano. Kakak bilang, kita rayakan bersama. Aku tidak mau. Jiang Xian. Aku dan Kexin, bukan seperti yang kamu pikirkan. Aduh. Kakak. Kakak ipar. Jangan bertengkar lagi. Aku akan mainkan piano. Untuk membuat kalian senang. Kalau saja kamu bisa setengah pengertiannya Kexin. Sudah bagus. Ada apa ini? Jiang Xian. Piano ini selalu kamu gunakan. Kenapa ada pisau di dalamnya? Tidak tahu. Kamu selalu iri pada Kexin. Sekarang sudah sampai tahap ingin menyakiti orang. Qin Shi Yuan, bisakah kamu berhenti? Kamu. Sekarang, minta maaf pada Kexin. Aku tidak melakukan itu. Apalagi minta maaf padanya. Tidak mau minta maaf? Kalau begitu aku akan memberimu pelajaran. Qin Shi Yuan, kamu mau apa?
Ini pelajaran untukmu. Jangan selalu berpikir jahat. Aku peringatkan kamu, kalau bukan karena harus antar Kexin ke rumah sakit, aku tidak akan mudah memaafkanmu. Qin Shi Yuan, kamu pernah bilang tidak akan membiarkan siapapun menyakitiku. Xian, jangan nakal. Jangan nakal, pelan-pelan. Hati-hati. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kenapa kamu bisa begitu bodoh? Baru saja sangat berbahaya. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Xian, tidak masalah. Asalkan kamu tidak terluka, itu sudah cukup. Shi Yuan. Xian, kamu tenang saja. Seumur hidupku aku tidak akan pernah biarkan siapapun menyakitimu. Qin Shi Yuan. Akhirnya kamu mengambil bayangan terakhirku tentangmu. Obat untukmu. Agar kamu tidak bilang aku tidak cukup peduli. Qin Shi Yuan. Kamu lupa aku alergi yodium? Aku lupa. Kamu tidak usah pakai saja. Gila apa sih? Ambil saja. Jiang Xian, kamu benar-benar mau bercerai denganku? Aku bahkan sudah mempersiapkan untuk mengadakan ulang pernikahan denganmu. Hanya karena cemburu pada Kexin. Jadi kamu harus bertingkah tidak masuk akal? Aku tidak ingin berdebat denganmu. Antara kita bertemu di pengadilan, atau kamu tanda tangani surat cerai sekarang. Jiang Xian, ku beritahu, perceraian ini tidak akan terjadi. Gaun pengantin sudah kusiapkan. Sekarang sudah kusuruh Kexin mengambilnya. Tidak perlu. Jiang Xian, kukatakan sekali lagi. Aku sudah siap menikahimu. Jangan bertingkah tidak masuk akal di sini. Baiklah. Kalau begitu aku tidak mau pernikahan. Sekarang juga kamu posting di media sosial. Berani tidak? Jiang Xian, jangan bertindak semaumu. Berani tidak? Aku butuh waktu. Kamu tidak berani. Tapi bahkan jika kamu posting hari ini, aku tetap akan pergi. Kakak ipar. Kexin, kamu sudah bekerja keras. Kakak, membantu urusanmu. Tidak capek sama sekali. Ini gaun pengantin yang kakak pilih khusus untukmu. Dia ingin melamarmu. Gaun pengantinnya sudah disiapkan untukmu. Dan itu juga pilihan Kexin. Dia sendiri yang menyiapkannya untukmu. Sampai kapan kamu akan bersikap tidak masuk akal seperti ini? Qin Shi Yuan, senang bermain-main. Gaun ini jelas ukuran untuk Luo Kexin. Bukan seleraku juga. Ini hanya salah paham. Kamu terlalu berimajinasi. Bahkan menyalahkan Kexin di sini. Aku beritahu kamu, Kexin tidak bersalah. Kakak ipar, ini salahku karena ceroboh. Salah memilih gaun. Biasanya, kakak selalu bilang aku bodoh. Ternyata aku memang terlalu bodoh. Bilang. Oke, aku segera ke sana. Aku ada rapat sekarang. Masalah gaun kita bicarakan nanti. Dan juga, jangan menggunakan perceraian sebagai ancaman terhadapku. Aku tidak takut dengan itu. Ayo Kexin. Aku menyarankanmu. Lebih baik cepat-cepat menghilang. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kakak tunggu aku. Untungnya, sudah minta Zhao Nian bikin kunci cadangan.
Luo Kexin. Barang yang kubuang, kuberikan padamu. Qin Shi Yuan. Antara kita sudah selesai. Perusahaan akan segera IPO. Aku tidak ingin saat ini ada masalah apapun. Pastikan semuanya diawasi ketat. Ya. Ayo, pulang dulu denganku. Awasi kakak iparmu. Kakak, apakah untuk perusahaan, lalu memesan gaun pengantin, untuk menenangkan kakak ipar sementara, yang sedang merajuk? Memangnya kenapa? Kalau bukan karena perusahaan mau go public, aku sudah lama menendangmu keluar. Tapi setelah go public, akhirmu akan sama saja. Jangan bermimpi menjadi istri direktur utama. Mana kakak ipar? Jangan-jangan dia kabur. Menurutmu mungkin? Waktu pergi, aku mengunci pintunya. Dia tidak mungkin bisa lepas dariku. Baik dalam hidup, maupun perasaan. Apa itu? Ini foto paling berharga kita. Jiang Xian. Berani-beraninya kau merobeknya. Tuan Qin, halo. Istri Anda, Jiang Xian, mengajukan cerai. Sudah disetujui. Harap datang ke pengadilan dalam 5 hari. Untuk menyelesaikan prosedur. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Jiang Xian. Bagaimana mungkin kau bisa meninggalkanku?